Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang di SD ku Al-Bahjah, baik yang tinggal di pondok atau yang pulang pergi full day. Yang jelas, di saat kalian memilih sekolah di Al-Bahjah adalah kalian memilih karena kalian ingin dekat kepada Allah, kalian ingin menjadi baik. Makanya khususnya sekarang yang full day yang ada di rumah, punya pesan untuk kalian, karena setiap hari kalian ketemu dengan keluargamu. Iya, yang full day khususnya kalian ketemu dengan ayah ibundamu. Maka ingat sayang, melek. Ada yang tidur ngantuk tuh. Ya, kamu harus baik dengan bapak ibu. Tidak boleh kalau minta sesuatu marah, maka nangis, mukul-mukulkan kaki ke bumi, ke tanah, marah. Ingat, anak soal full di Al-Bahjah harus begini akhlaknya. Nah, jangan sampai seperti ada anak-anak yang di luar sana tuh kalau minta sama uminya sambil nangis, jerit-jerit. Bahkan ada yang berani ngambek, diem, marahin, marah sama orang tua. Waduh, kalau sudah anak begitu tuh anak sejelek-jeleknya anak. Kamu di luar, Masya Allah, coba, ayo yang full day. Siapa yang layani kamu di rumah? Yang masakin, nyiapin baju, semuanya siapa? Ayo, ibunya kan? Sayang, mana yang full day? Uminya bagaimana? Hebat, coba. Melayani kamu setiap hari. Yang cari duit ayah ibumu. Nah, kalau ada anak, kalau pengen tahu anak ini nanti nggak benar, gagal nanti, akhirnya susah. Itu bisa dilihat di saat-saat menjadi anak. Kalau gayanya suka nyakiti orang tua, ngerepoti orang tua, itulah tanda anak ini bakal sengsara, anak nggak bener. Sayang ya, makanya kalian ini anak-anak yang baik semuanya ya, sukses semuanya. Hati-hati. Buya tidak tahu, ustadz-ustadzmu tidak tahu, tapi Allah tahu kalau ada anak yang kurang baik sama ibunya, kurang baik sama ayahnya. Yang sopan, kalau ketemu di rumah salim, yang serius, dicium tangannya, dipeluk ibundamu, ayahandamu. Yang hormat, kalau duduk di sebuah tempat, tidak boleh tempat dudukmu lebih tinggi daripada ayahmu. Memang ayahmu sangat sayang kepada kamu, ibumu, tapi kamu tidak boleh kurang ajar. Ingat sayang, yang di full day khususnya, yang di pondok juga sama. Cuman Buya kenapa kok ngomong kepada yang full day dulu, karena dia pulang pergi. Dan ingat anak-anakku semuanya, ayah ibumu itu barokah, keberkahan. Kalau kamu bisa baik, bikin senyum ibumu, bikin senang ayahmu, oh kamu bakal jadi anak hebat, anak sukses. Ya sayang ya, dia pengen tahu yang salim sama uminya gimana. Dia pengen tahu, biar diperankan. Ada satu murid dari full day dengan ustadznya, kalau salim gimana, coba pengen tahu. Ayo salim sama ustadz. Ustadznya datang ke sini, ustadznya berdiri, satu atau dua, ayo pengen lihat cara salimnya gimana yang baik.
Ayo, satu ustadz berdiri. Dia tidak pengen anakmu. Anggap saja itu ayahmu, bagaimana sayang, ibumu. Ya, salamnya lihat. Agak sini, Ustaz, sini biar kelihatan sama santri putri. Sini, sini. Ustaz ya. Ustaz, ayo salim. Coba gimana salimnya? Dia pengen tahu. Dia pengen kelihatan, dia pengen lihat. Coba. Terus balik tangannya, dibalik telapaknya biar tahu bau bawang ibumu yang baru masakin kamu. Yang baru tanah, baru bekerja. Dan dipeluk kalau perlu nanti, peluk ibunya. Ya, jangan baluk. Dipeluk coba. Ibunya dipeluk nanti, ayahnya enggak. Latih, harus belajar. Gini loh sayang. Jadi sama ayahnya itu harus akrab. Habis ini, meluk enggak apa-apa. Ini, gitu enggak apa-apa. Jadi biasa sama umiknya, sama abinya yang akrab. Jangan kaku-kaku. Sayang, coba kamu ayahku. Atau buat cewek. Oke, salim. Salim yang. Salim gimana? Dia terus biar tahu ini tangannya kena tanah baru kerja, kasar karena nyari duit untuk kamu. Kemudian dipeluk. Nah, gini. Dipeluk sama ibunya, sama ayahnya. Biasain yang dekat. Sama ibu dia yang dekat. Ayo, kalau tidak bisa peluk berarti kamu hatimu ada sombong. Tidak bisa cium tangan yang benar, hatimu nggak baik. Sekarang sayang, ayo semua diterapkan, praktekkan nanti. Bahkan kalau sebagian, kalau tradisi orang Arab, tradisi baik itu mencium keningnya. Dan ada juga riwayat dari baginda Nabi, jadi mencium. Jadi kita mencium kening ayahanda, mencium kening ibunda. Jadi mencium keningnya. Jadi seperti itu bentuk adab sayang. Ada datang tuh langsung mainan yang dipegang. Ibunya tidak disalimin dulu. Salim dulu kepada umi. Salim dulu kepada abi. Kalau pulang yang dijemput sama ibunya siapa? Yang dijemput sama abahnya siapa? Ayahnya. Tidak. Kalau kamu pulang dari sekolah, tidak boleh tasnya kamu kasihkan ke ibumu sayang. Masa ibumu seperti pembantumu? Bilang, Umi ini tas saya, biar kami yang bawa Umi. Umi sudah jemput kami, waduh Umi sudah hebat jemput kami. Jangan langsung Umi tasnya dibawain, dia hanya main begini enak-enak. Itu anak tidak beradab. Anak tidak berakhlak. Kecuali memang tasmu berat, kamu bawa batu bata kali. Tasmu berat banget, misalnya ya minta dibantu. Tapi kalau kamu masih bisa mengangkatnya, membawanya, jangan langsung diserahkan ibunya, karena itu seolah-olah kamu menyuruh ibumu. Coba perhatikan. Di sebagian sekolah itu ustadz ngelihat dari jauh. Kalau ada begitu langsung didatangi itu sang anak. Jadi ada ustadz tuh kayak intel, ngelihat anak seperti apa. Kalau ternyata salah, didekati anaknya, dinasihati, besok dicek lagi. Nggak boleh seperti itu. Salim pun kadang salimnya pun jangankan kok kepada orang tua. Memang ada harus yang ngontrol. Mungkin ada duduk tempat parkir sana, ngelihat gimana kalau pisah dengan orang tuanya, gimana salimnya. Termasuk kalau kita melihat seorang santri salaman dengan ustadz dengan cara yang tidak benar, kita tegur. Itu jauh lebih bagus daripada di saat salim dengan kita nggak baik lalu kita tegur. Berarti kita minta penghormatan seolah. Jadi di saat dia salim dengan ustadz yang lain nggak kurang baik, diulang. Salim yang benar sama abah umiknya. Jadi mungkin harus ada yang melihat, karena perbenahan akhlak itu buat anak-anak. Karena mereka itu bukan ingin kurang ajar, karena tidak dibiasakan dengan kebaikan. Jadi ustadz ada di saat itu penjemputan khususnya, atau pelepas atau pengantaran, itu kan pasti berpisah. Bagaimana salim dengan ibunya? Pertama kali jemput sama ibunya, Umi, Waalaikum, makasih Umi. Ada kalimat-kalimat yang indah. Salim, tasnya jangan diraih sama ibunya. Sampai suatu ketika sudah di dalam pondok. Jangan ditegur dong di dalam pondok. Sudah mondok, jemputan liburan. Dia langsung di dalam mobil, tidak tahu main apa, dan ibunya yang merapikan bapaknya barang-barangnya. Lihat aja anak begitu nggak bisa lama di pondok. Mungkin sudah hilang dari pondok, nggak punya adab. Kebayang? Jadi dijemput sama ibunya sama abahnya, langsung dia duduk mobil, tidak tahu main apa, laptop abahnya, apa handphone bapaknya atau sebagainya. Abahnya sibuk ngerapikan barang-barangnya. Enggak begitu anak soleh, anak solehah.
Masa ibunya jadi budak, jadi babu? Masa ayahnya jadi budak, jadi babu? Ya sayang ya, seperti itu. Jadi kamu harus benar-benar beradab. Kalau kita jadi budaknya ayah kita, kita bangga. Kita jadi babu, kita bisa mengabdi. Jadi pembantunya ibu kita, kita bangga. Wah hebat, anak-anak soleh, anak berkah, anak yang bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Sayang ya, ini penekanan Buya di situ. Tahun baru ini kalian harus punya cara hidup yang baru dengan orang tuamu. Baru setelah itu akan Buya bawa ke sekolahan, kepada guru-guru kalian. Sopan, santun. Ada anak gayanya nangis, gayanya suka nakal, itu anak susah. Jadi kalian tahun baru ini semangat kalian harus baru. Yang ngasih seneng adalah Allah. Anak-anakku dengar. Yang ngasih gembira adalah Allah, yang ngasih seneng adalah Allah. Ada anak-anak di boarding seneng, senyum, padahal di rumah juga enak, ibunya juga rumahnya bagus, bapaknya bagus, rumahnya bagus, punya mobil, punya segala macam. Ternyata anak ini dipilih oleh Allah masuk boarding. Bapaknya orang cukup, di rumah dimanja, ini anak disayang bener, cuman dipilih oleh Allah. Kemudian dipilih oleh Allah, masuk pondok. Di pondok happy sayang, seneng, riang. Kalau telepon orang tuanya memang nangis, tapi nangis kangen, bukan nangis pengen pulang ke rumah. Ada di rumahnya cukup, tapi di pondok senang lihat. Kalau melihat wajahnya aja senyum-senyum dan berarti yang ngasih senang siapa? Allah. Maka dia dipilih oleh Allah. Maka Buya berharap kalian yang masih di luar, yang masih full day, minta ya Allah, jadikan hati kami senang. Minta di saat kami tinggal di pesantren. Kenapa kok tinggal pesantren sayang? Kenapa Buya motivasi kalian tinggal pesantren? Kenapa? Kalau di rumah itu Masya Allah banyak godaan, waktu banyak habis untuk ikut ke pasar, ikut umiknya ke pasar, nemui tamu, beli bakso, beli cilok. Tahu cilok? Suka cilok anak kecil. Beli ini suka. Tapi kalau di pondok, kamu malam-malam kayak tadi malam lihat, banyak ibadah, zikir, Masya Allah. Jadi Buya berharap kalian yang belum tinggal di pondok bercita-cita untuk bisa tinggal di pondok. Semuanya yang masih full day bercita-cita. Nanti kalau sudah kamu dipilih oleh Allah, hiburanmu adalah justru di pondok. Seneng aja. Seneng aja. Buya lebih seneng lihat santri begini daripada diajak satu orang, misalnya diajak nginep di hotel, di bawahnya ada air sungai mengalir, kemudian ada bunga-bunga. Ya Buya lebih senang lihat santri. Kenapa? Hiburan luar biasa. Karena santri bagi Buya adalah wasiatnya baginda Nabi. Anak-anak yang mengundang pahala, membawa pahala. Ya sayang ya, seperti itu. Oke, Masya Allah. Jadi apa? Pertama urusan keluarga, orang tua yang baik. Yang kedua adalah kamu harus berkeinginan. Diam-diam kamu harus berpikir, harus pengen, ya Allah, aku pengen mondok, aku pengen mondok, aku pengen mondok. Biarpun kamu belum bisa mondok, tapi kamu harus sering mengucapkan begitu. Aku pengen mondok. Kalau ternyata ada orang yang tiba-tiba menjadi pokoknya kamu mondok, itu hati-hati. Di saat ditarik mondok, langsung kamu nggak usah ngomong gitu sayang. Seperti, ayo ini kamu akan dimasukkan ke surga. Ngomong apa? Kamu nggak mau? Ada enggak? Wah, jadi masuk neraka nanti. Jadi kalau tiba-tiba ada ibumu ngomong ke pondok, kamu biarpun kamu belum pengen masuk pondok, kamu jangan bilang nggak mau. Bilang aja, Umi doain biar saya senang nanti. Gitu loh. Jangan nggak mau. Wah ya.
Oleh Allah dilarang betul kalian masuk pondok, dijauhkan dari kebaikan. Jadi kalau sudah ibumu, ayahmu, ustadzmu ngomong mondok sayang, amin, gitu loh, amin. Terus jangan nggak mau kan, wah ini bahaya. Kalau dia ngomong nggak mau, wah nanti dihalangi betul oleh Allah karena kamu menolak kebaikan. Ya, kemudian dengan guru-guru kalian, masya Allah sayang, guru kalian berjuang setiap hari. Pikiri kalian bukan anaknya, bahkan tapi kalian diurusi oleh beliau lebih daripada anak beliau. Ini banyak ustadzah-ustadzahnya anaknya tak taruh di PAUD sana ngajar kalian. Kenapa? Mereka orang-orang hebat, orang yang sayang kepada kalian semuanya. Ya, semangat belajar. Itu yang bisa Buya sampaikan sedikit. Semoga ingat ya dengan abah uminya yang baik. Dan kami mohon kepada para asatidz dicermati dari sisi ini. Jadi kalau melihat dengan orang tua langsung dipanggil yang halus, saya nggak boleh. Besoknya dicermati lagi sampai mereka punya kebiasaan baik dengan ibunya. Kalau setelah itu ibunya kok bangga gembira, itu alamat anak ini mudah kita hantarkan kepada kebaikan. Dan kepada semua pengawas, muraqibah, ustadz, ustadzah, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan jangan dianggap ini sebagai tugas dunia, ini tugas akhirat. Mengajari anak semacam ini sebenarnya jadi pahala yang luar biasa. Hanya kita masih hidup saja, kita tidak melihat pahalanya. Kalau kita sudah mati nanti baru melihat ternyata setiap anak ini membawa pahala untuk kita semuanya. Baik, semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Mudahkan kita untuk berbakti pada orang tua. Muliakan orang tua kita, memudahkan orang tua kita mencari rizki yang halal. Orang tua kalian rizkinya halal, banyak, penuh berkah untuk biayai kalian. Yang sudah meninggal orang tuanya diampuni, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang masih hidup sehat-sehat, panjang umur. Guru-guru kalian, Allah menjaga beliau-beliau, menjaga anak-anak beliau, keluarga beliau, dan Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Bertemu di dunia dalam kebaikan hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.